Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua kakak-kakak. Terima kasih Dokter Heri atas ajakannya nih saya untuk bergabung di sini. Kemudian kakak-kakak dari Titian Komunikasi Indonesia, salam kenal. Saya adalah Dokter Rekian, Dokter Eki. Saya juniornya Dokter Heri nih di IDI Jakarta Selatan ya. Saya juga uh, bekerja di Mitra Keluarga Cibubur. Pada saat kesempatan hari ini, saya dikasih tugas nih dari Dokter Hari untuk sedikit share gitu ya terkait isolasi yang telah saya jalankan selama mungkin bukan 14 hari lagi ya, lebih dari 14 hari kebetulan. Jadi sedikit share saja bahwa saya itu adalah statusnya pada saat itu adalah ODP. ODP, kemudian saya disarankan dari klinik kencana RSCM untuk melakukan isolasi diri 14 hari. Di dalam perjalanan saya mengalami perberatan. Jadi kebetulan saya memiliki riwayat penyakit asma ya, seperti yang kita ketahui bahwa diabetes, hipertensi, asma itu kan cenderung genetik ya. Tiba-tiba itu tertrigger lah, sehingga selama 14 hari lebih, 14 hari kali 2 kali ya, itu saya agak challenge dengan asma saya gitu. Nah, selama saya isolasi, ada beberapa hal yang saya highlight yang mungkin bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Yang pertama adalah kita harus mengusahakan ketenangan diri. Ya, dengan kita tenang, maka kita lebih berpikir clear, gitu loh. Ini saya seperti ini harus seperti apa? Apalagi kalau Recording misalnya, is on. apalagi misalnya dalam satu rumah itu kita ada banyak orang. Misalnya saya dalam satu rumah ada anak, ada pembantu, ada supir. Nah itu kita harus betul-betul menenangkan diri untuk memikirkan what next-nya. Nah pada saat saya melakukan isolasi itu, kebetulan masih baru masuk fase awal pandemi. Jadi pemerintah tuh baru ketok palu bahwa Indonesia adalah pandemi. Sehingga sistem screening, sistem rapid itu belum ada. Jadi saya langsung diarahkan untuk melakukan PCR atau melakukan pemeriksaan swab. Nah, saya kurang tahu mungkin karena memang ini adalah sebuah kondisi di mana kesiapan negara kita juga mungkin masih minim, atau memang karakter dari virus ini juga luar biasa unik kalau menurut saya, seperti itu. Sehingga saya agak kesulitan untuk mendapatkan tes swab itu, karena pada saat saya isolasi itu, swab itu dilakukan atau PCR itu dilakukan atau diprioritaskan untuk pasien-pasien yang statusnya adalah PDP dengan perberatan. Jadi ODP-nya diharapkan isolasi, diobati di rumah, seperti itu. Dari 14 hari kali 2 itu, ternyata alhamdulillah saya banyak dibantu oleh rekan-rekan sejawat saya. Kemudian kalau dokter itu kita punya sebuah sistem koordinasi kayak dari ID dan punya rekanan-rekanan gitu ya, yang sangat membantu saya. Dari situlah saya mulai memunculkan ide untuk membuat sebuah bentukan telekonsultasi seperti itu. Jadi bayangkan ya pada saat saya sakit, saya masih dicari-cari pasien. Dokter Eki ini saya sakit itu pada ketakutan semua gitu. Akhirnya pada saat saya isolasi, saya harus struggle dengan kondisi saya tetap melakukan pelayanan kesehatan yaitu melalui telekonsultasi. Telekonsultasi ini saya kebetulan berpartner dengan rekan junior dokter Hari juga di Jakarta Selatan yaitu Dokter Vincent, tapi kami membentuknya dalam bentuk wadah sosial. Alhamdulillah kami sekarang sudah ada 2 grup telekonsultasi dan itu free.
seperti itu. Uh, dari itu yang pertama. Jadi kita harus tenang sehingga kita tahu what next-nya apa. Terus yang kedua adalah lupakan tentang diet. Mungkin ini lucu ya. Ya, saya Jadi pernah ini lupakan. mengalami. Ya, kita sharing pengalaman ya Bu di sini ya. Jadi lupakan tentang diet ya, nanti nanti terkena kolesterol lupakan. Yang penting kita harus memaksimalkan asupan gizi. Setuju sekali. Saya juga tadi sudah mencatat beberapa masukan dari Kak Nuri ya. Ini juga terkait untuk mungkin pengembangan dari mitra keluarga ke depan. Apa sih needs dari masyarakat? Apa sih demand-nya dari masyarakat sehingga kami bisa membuat sebuah bentukan program yang lebih memfasilitasi begitu. Jadi yang saya lakukan apa? Saya makan sebanyak-banyaknya. Jadi biasanya saya minum jus itu jus buah-buahan itu 2 hari sekali. Pada saat saya isolasi, saya minum jus itu 1 hari 2 kali. Jusnya bukan jus yang botolan ya, ibu-ibu, teman-teman sekalian, tapi jus yang pure jus. Nah, yang saya bikin waktu itu adalah carrot, wortel, tomat. Cuman 2 itu aja, wortel dan tomat. Jus wortel dan tomat. Tiap hari saya itu. Kemudian saya juga baca beberapa literatur, kebetulan saya punya wadah wartawan juga, rekan-rekan wartawan, mereka menginformasikan kepada saya, dok, itu uh, ada uh, profesor dari Surabaya yang sudah mengarahkan kami untuk mengkampanye tentang empon-empon ya. Jadi kayak minuman tradisional yang isinya tuh jahe, temulawak, seperti itu. Akhirnya mau nggak mau saya bikin tuh minuman empon-empon itu ya. Karena saya pikir begini, virus ini unik sekali ya, sehingga saya tidak pernah merasakan yang namanya demam seperti itu. Saya juga tidak pernah merasakan linu-linu, badan saya itu sakit semua seperti itu. Masif sekali sampai akhirnya pada saat saya di hari tertentu saya mulai diare. Bayangkan ya, saya sudah asma, demam, badan saya linu, kemudian saya diare. Pada hari setelah diare, 2 hari menjelang itu saya konjungtivitis. Jadi kayak mata saya itu keluar kotoran-kotoran seperti itu. Wah, kotorannya masif gitu ya. Tapi saya alhamdulillah punya sudah pernah menangani pasien-pasien tersebut dengan simptom-simptom seperti itu, sehingga mungkin sebagai dokter saya sudah tahu obatnya. Intinya itu ya, satu, tenang. Yang kedua, pastikan Anda tidak pantang makanan atau memakan makanan yang support untuk imun sistem kita. Kemudian yang ketiga, buah dan sayur is emas. Buah dan sayur yang tidak dibeli secara packaging tapi pure. Jadi dari tukang sayur atau dari pasar saya cuci, kemudian saya jus setiap hari. Seperti itu. Yang keempat adalah multivitamin. Di masyarakat kita beredar ya, multivitamin itu semua habis sold out. Kemudian saya bingung, sebetulnya vitamin seperti apa sih yang betul-betul bisa uh, membooster sistem imun saya yang sedang drop ini. Akhirnya saya mulai bertanya ke teman-teman saya, sejawat saya yang spesialis, kemudian rekan-rekan yang juga mengalami isolasi dan sebagainya. Saya hanya bisa share seperti ini Ibu ya, yang keempat rekan-rekan kalian, carilah vitamin C yang mengandung zinc. Ya, jadi vitamin C ini kan sekarang banyak ya. Vitamin C dosis tinggi. Jadi jangan takut ya untuk bisa minum vitamin C dosisnya tinggi. Kenapa? Karena vitamin C itu bisa keluar dibuang lewat urin. Seperti itu. Ya, jadi banyak-banyak deh minum vitamin C ya. Kalau nggak salah 1000 international unit deh kalau yang disarankan sekarang ini. Nah, itu dia mengandung yang zinc, yang ada zincnya. Karena apa? Zinc itu bisa membuat si virus ini ternyata agak kesulitan untuk penetrasi di sel kita. Jadi hampir tiap hari, bahkan sampai sekarang pun, saya punya minumin tuh ya, sekeluarga saya itu vitamin C plus zinc
plus buah, jus, dan sebagainya sampai saat ini. Alhamdulillah, saya selalu pakai masker terus di rumah. Saya berbeda kamar kebetulan dari family member yang lainnya. Saya juga membooster yang lainnya, family member saya juga saya booster maksimal, baik dari makanan maupun dari vitamin. Bahkan pada saat kondisi saya sudah membaik, saya sudah mulai untuk olahraga lagi. Jadi yang perlu diingat juga bahwa kita jangan melupakan olahraga juga. Itu berarti poin yang keenam kali ya. Kita juga tidak bisa melupakan olahraga. Jadi pada saat kondisi saya sudah mulai kuat, saya melakukan olahraga di rumah seperti itu. Bisa dari YouTube, bisa dari apa gitu ya, kita bisa coba untuk download dan sebagainya. Hanya sekitar 15 menit sampai 30 menit. Tapi itu buat saya ada signifikan nih daya imun saya untuk melawan padahal waktu itu saya agak olahraga itu masih agak seperti itu sih ya. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya lama-lama sistem imun saya alhamdulillah bagus. Ditambah memang saya mendapatkan pengobatan dari spesialis paru. Jadi saya mendapat obat dari spesialis paru. Nah, pada saat saya mendapat obat ya antibiotik itu ya, kemudian virusnya juga, ada sebuah fenomena yang buat saya juga lucu juga ya. Baru ketemunya nih setelah pandemi ini nih. Sementara saya sudah mengalaminya sudah lama. Jadi ternyata pada saat kita obati, si virus ini merefleksikan dirinya itu tiba-tiba saya ada rash nih di badan saya. Jadi ada kemerahan. Ya, jadi ada kemerahan di tenggorokan saya, kemerahan di bagian paru bilateral ya, kiri kanan paling bawah. Jadi paru-paru kita kan dari dada atas sampai bawah kan ya lokasi paru itu. Nah, dia hanya tersentral di bagian bawah aja, kiri dan kanan. Itu merah-merah kayak gitu. Kemudian kalau misalnya saya pada saat itu sedang diare, maka dia rasnya juga sampai di perut saya. Jadi dia kayak kepulauan-kepulauan begitu loh, rekan-rekan sekalian. Jadi pada saat saya minum vitamin, saya minum obat, itu justru penampakan ras atau kayak alergi obat. Tapi kalau alergi kan semuanya. Kalau ini enggak, kan pulau-pulau aja. Pulau-pulaunya itu adanya terletak pada yang saya sesek, saya batuk, saya diare. Jadi pas di plot-plot yang organ-organ saya sedang mengalami masalah gitu. Akhirnya saya berjalan dengan waktu, mulai itu mendapatkan berita-berita dari sejak yang di spesialis kulit bahwa mulai ada nih penampakan-penampakan konjungtivitis dari mata ya, kemudian diare mah udah yang lalu ya, udah duluan konjungtivitis, kemudian udah mulai rash ya ke kulit ya. Jadi memang unik ya. Saya juga sudah banyak diskusi dengan teman-teman saya di Eijkman dan di BBLK, spesialis patologi klinik. Mereka sendiri juga geleng-geleng kepala ya dengan karakter dari virus ini gitu. Tapi saya percaya dengan kita tenang, kita bisa lebih fokus untuk solusi menghadapi apa yang terjadi di badan kita seperti itu. Kemudian masker itu udah sebuah kewajiban, cuci tangan apalagi ya. Jadi alhamdulillahnya sebelum adanya virus corona ini kami sekeluarga sudah membiasakannya dari luar atau saya dari laboratorium atau saya dari rumah sakit. Kalau habis kerja ya saya harus mandi dulu baru ketemu sama family member saya. Seperti itu, cuci tangan dimanapun saya berada, cuci tangan. Seperti itu. Kemudian um, yang terakhir adalah saya setuju dengan masukan dari Kak Hari bahwa ternyata sebagai makhluk sosial, gangguan cemas itu potensi yang sangat besar potensialnya untuk bisa membuat kita mengalami gangguan cemas gitu. Jadi media-media seperti ini, webinar atau teleconference, video call dengan family di luar gitu ya. Saya sudah hampir 3 bulan nggak ketemu ibu saya. Jadi saya cuma video call dengan adik saya, video call dengan ibu saya seperti itu. Jadi tetap mengusahakan adanya
kebutuhan kita untuk bersosialisasi itu tercukupi juga. Sehingga rasa bahagia itu muncul, pada saat rasa bahagia itu muncul, sistem imun kita juga akhirnya terbooster dengan sendirinya, seperti itu. Kebetulan karena saya juga bagian dari manajer marketing dan humas di Mitra Keluarga Cibubur, saya akan sedikit share kepada rekan-rekan sekalian bahwa saat ini bisa kelihatan nggak ya share saya? Belum dok, coba dok di-share yang di screen. Ya, coba ya, saya share sebentar ya. Bentar. Ini saya sangat memahami kebutuhan dari pasien-pasien ya. Jadi, kebetulan rekan-rekan semua, teman-teman, Bapak Ibu, kami dari Mitra Keluarga telah memfasilitasi bentukan telekonsultasi. Jadi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan apabila mengalami cemas atau kebingungan ini benar COVID atau enggak ya, saya sistem ini, terus apakah anak saya atau bapak saya, ibu saya demam termasuk COVID atau enggak, kita bisa fasilitasi dari telekonsultasi ini. Tinggal kirim saja WA ke 0822 108080. Nah, dari sini nanti kita akan tangkap, dan ini adalah bentuk telekonsultasi yang kami, sehingga ini bisa menjangkau dimanapun rekan-rekan berada. Misalnya, saya di Bekasi nih, kan bisa fasilitasi. Saya ada di Bogor, kita bisa fasilitasi karena kita klik saja minta keluarga yang keluarga itu. Nah, yang unik adalah harga yang ada di sini karena konsultasi adalah 5% dari harga konsultasi Pak Jokowi. Jadi kita pastikan tidak membebani ya, sedang kesulitan ekonomi seperti ini, kondisi lagi tidak stabil, kita sangat bantu selama 15 menit telekonsultasi. Ini biayanya hanya 50% dari jasa konsultasi dokter. Jadi sekitar 95.000. Ya, kemudian dimanapun Anda berada, rumahnya di mana aja juga bisa reach out untuk mitra keluarga yang terdekat. Kemudian yang kedua adalah telekonsultasi ini hanya berlaku oleh dokter spesialis, seperti itu. Jadi rasanya mungkin akan lebih tepat kalau misalnya kecemasan atau keraguan, kegalauan itu langsung dikonsultasikan ke dokter ya, spesialis yang lebih expert ya, lebih expert. Nah, kemudian apabila ada kebutuhan selain telekonsultasi, kami juga menyarankan bisa datang ke rumah sakit kami. Kenapa? Karena di rumah sakit kami pastikan bahwa kami melakukan halo? Iya. Iya dok, lanjut dok. Oke dok. Iya. Ya, dok. Ya.
Jadi kita di rumah sakit kita tuh ya mitra keluarga kita wajib masker juga, kemudian kami memberlakukan rumah screening, kemudian alurnya juga terpisah, terus wajib melakukan atau memakai APD dan sterilisasi yang berkala. Jadi mungkin seperti itu bisa membantu rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih sharingnya Dokter Rekian. Sangat bermanfaat sekali ya bagaimana kita bisa hari ini diberikan kesempatan bertemu dengan salah satu pasien yang pernah mengalami, ya alhamdulillah sekarang kondisinya sudah lagi lebih membaik dan kita doakan juga makin membaik dan bisa bertugas kembali Dokter Rekian.